Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Feby Timotius dari Bara Digital Ministry. Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kemarin juga kita sudah merayakan kenaikan Kristus Yesus. Selamat Hari Raya Kenaikan. Dan buat teman-teman juga hari ini masih ada bagian yang kita akan bahas dan kita pelajari bagian itu, yaitu pelajaran hidup dari dalam tanda kutip kenaikan Yesus. Nah, mengapa kalau pakai tanda kutip nanti Pak Paulus akan menjelaskan buat kita semua. Jadi sebelum kita belajar, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, yang mengasihi kami, yang sudah kami peringati kenaikan-Mu di tempat kami masing-masing dan secara menyeluruh bersama dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Kami rindu Engkau diri juga menolong kami melalui Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami, membimbing kami mengerti akan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu Pendeta Paulus yang akan mengajar bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Pak Paulus. Saya persilahkan Pak. Selamat peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, di dalam rangka ini saya mau membahas satu topik yang tadi sudah disebutkan, yaitu pelajaran hidup dari kenaikan Yesus. Saya beri tanda kutip kenaikan karena sebenarnya kita memahami bahwa Tuhan Yesus itu sempat merendahkan diri serendah-rendahnya ya. Jadi dia menjadi manusia dan di dalam keadaan sebagai hamba dan di dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan dia tetap taat sampai tidak salib. Itu suatu perendahan yang luar biasa. Sebab itu maka Allah kemudian memuliakan dan kenaikan Yesus, yaitu Allah meninggikan melalui membangkitkannya. Lalu Yesus naik ke surga. Lalu Alkitab mengatakan duduk di sebelah kanan Allah. Lalu dia akan datang kembali dengan segala kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, di dalam pemahaman akan kenaikan Yesus seperti ini, kita bisa melihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10, dan 11. Di sana dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari 3 ayat ini kita bisa melihat kebenaran bahwa Yesus yang ditinggikan sebagai Tuhan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Mari kita sekarang mempelajari beberapa prinsip kehidupan, pelajaran kehidupan yang bisa kita dapatkan dari kebenaran ini, yaitu Yesus yang naik, yaitu yang ditinggikan, membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Maka pelajaran kehidupan yang pertama-tama bisa kita dapatkan adalah kebenaran bahwa barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Di dalam ayat yang ke-9, di situ dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Itulah sebabnya. Itulah sebabnya, sebab apa? Sebab karena Yesus sudah merendahkan diri serendah-rendahnya dari keadaan sebagai Allah menjadi manusia dalam rupa hamba, taat sampai mati, mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, ini menjadi satu prinsip yang Yesus sendiri kemudian katakan di dalam Lukas 18 ayat 14b, yaitu bahwa barang siapa merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Nah, bagi kita, orang-orang percaya dipanggil untuk belajar daripada Tuhan Yesus agar kita dapat merendahkan diri.
Dan Allah berjanji, tatkala kita merendahkan diri, maka Allah akan meninggikan kita. Nah, hal yang paling mendasar untuk kita dapat merendahkan diri yang Tuhan berkenan adalah kita mengakui dosa-dosa kita dan kita datang bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang kita kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagi kita yang telah percaya, maka kita dipanggil untuk di tengah hidup yang banyak tantangan, di mana kita dipanggil untuk merendahkan diri. Kita tahu bahwa ada peninggian daripada Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita yang seharusnya menghibur hidup kita. Ya, seperti di dalam Roma 8 ayat 18, di sana dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami dalam konteks sebagai orang yang beriman tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Di tengah kita tetap setia, di tengah penderitaan, termasuk kita merendahkan diri, maka kita akan ditinggikan karena kemuliaan Tuhan sediakan bagi kita. Kemuliaan itu bisa kita cicipi saat kita hidup saat ini, tapi yang pasti adalah saat kita masuk di dalam kekekalan. Di satu tempat di Inggris, berapa tahun yang lampau, itu pernah ada pelarangan orang-orang memiliki Alkitab. Bahkan Alkitab yang ketahuan ada, itu akan dibakar. Nah, pada suatu kali, ada beberapa petugas yang coba sweeping, coba mencari di rumah-rumah, apakah ada Alkitab. Nah, ketahuan seorang remaja sedang membaca Alkitab. Maka petugas-petugas itu kemudian menyita Alkitabnya dan kemudian membakarnya di depan anak remaja yang mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai membaca Alkitab itu. Dan kita bisa melihat di sini bahwa sebenarnya orang tersebut, remaja tersebut sedih sekali. Sehingga dia kemudian benar-benar menangis. Nah, di tengah dia menangis karena Alkitabnya itu dibakar, tiba-tiba wajahnya kemudian berubah. Dia menjadi tersenyum, bahkan dia tertawa kecil. Petugas yang melihat itu heran, apa anak ini gila? Lalu ditanya, kamu baru menangis, kenapa kamu kemudian sekarang tertawa? Anak remaja itu menjawab, iya, saya sedih barusan, karena saya melihat Alkitab saya dibakar. Tapi saya kemudian tersenyum dan tertawa karena saya dihibur oleh Tuhan dan diingatkan bahwa ada sekitar 50 ayat Alkitab yang telah saya hafal, yang tidak mungkin disita oleh kalian. Dan salah satu ayat yang saya hafal adalah Roma 8 ayat 18, yang menghibur dan menguatkan saya karena di tengah kehidupan yang banyak penderitaan, bahkan saat saya belajar untuk merendahkan diri, ada kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Oh, saudara-saudara, di sini kita bisa belajar bahwa Yesus yang merendahkan diri ditinggikan sebagai Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Kita belajar kebenaran yang pertama, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Pelajaran kehidupan yang berikutnya belajar dari kenaikan Yesus. Dia naik, dinaikkan, ditinggikan oleh Allah sebagai Tuhan, yaitu kita belajar tentang rendah hati yang sejati. Itu adalah ternyata mengutamakan sesama. Rendah hati yang sejati adalah mengutamakan sesama. Di dalam ayat yang ke-9b dan kemudian 10-11 di situ dikatakan begini ya, Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Para pemirsa, coba perhatikan ya.
Di dalam ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa di dalam ayat-ayat ini yang telah kita baca, Allah itu sangat meninggikan Yesus sampai kemudian disebutkan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi kemudian disebutkan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa tidak disebutkan setelah Yesus sangat ditinggikan? Yesus Kristus adalah Tuhan, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Yesus Kristus yang ditinggikan itu, bagi kemuliaan akan Sang Anak Domba Yesus Kristus itu. Kenapa tidak dikatakan demikian? Tapi dikatakannya bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di sini kita melihat sebenarnya pribadi Yesus dan pribadi Allah Bapa itu menjadi teladan sempurna tentang kerendah hatian yang mengutamakan yang lain. Ya, jadi Allah itu satu, kita percaya, tapi di dalam Allah yang satu itu kita tahu ada 3 pribadi, ya. Allah Bapa, Yesus, dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bahwa Allah Bapa itu mengutamakan meninggikan Yesus, tetapi Yesus yang ditinggikan dengan sangat tinggi itu membawa kemuliaan bagi Allah Bapa. Ya, jadi sebenarnya di sini Rasul Paulus sedang menjelaskan contoh sempurna dan sejati dari kerendahan hati yang mengutamakan satu dengan yang lain yang dicatat dalam Filipi 2 ayat 3, supaya kita itu mengutamakan, mementingkan orang lain, itu ternyata secara sempurna ditunjukkan oleh Yesus dan Allah Bapa yang saling meninggikan. Nah, bagi kita umat Tuhan, jikalau kita belajar untuk merendahkan diri, rendah hati, saling mengutamakan, maka terjadilah sinergi. Kekuatan untuk kita boleh menjadi berkat bagi sekeliling kita, dan bahkan bagi dunia ini kita bisa menjadi saksi yang efektif. Ya, mungkin para pemirsa pernah mendengar ada lomba adu kuat kuda. Singkat cerita, lomba adu kuat kuda itu akhirnya yang memenangkan adalah kuda yang nomor 1 bisa menarik beban 2.250 kg beban, bisa ditarik. Yang juara 2, kuda yang bisa menarik 2.000 kg beban. Nah, kemudian setelah itu panitia itu juara 1 dan juara 2 ini. Yang sebenarnya tahu kita bahwa mereka berdua bisa menarik 4.250 kg beban kan kalau digabungkan. Tapi ternyata pada waktu mereka digabungkan, mereka bisa menarik beban sampai 6.000 kg beban. Bukan hanya 4.250. Suatu kekuatan yang bersinergi, yang tidak mungkin jikalau dilakukan sendiri-sendiri. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita umat Tuhan, jikalau kita meneladani, merendahkan hati satu sama lain, saling mendukung, mengutamakan satu dengan yang lain, maka kita akan dapat bersinergi, menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita dengan efektif, bahkan bagi dunia ini. Itu hal yang kedua. Dan hal yang pelajaran hidup selanjutnya yang dapat kita pelajari dari kenaikan Yesus, yaitu Dia yang sangat ditinggikan oleh Allah. Ini mencakup kebangkitannya, kenaikannya ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, bahkan akan datang kembali menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Pelajaran kehidupan yang berikutnya yaitu kita tahu bahwa akhirnya, at the end, akhirnya semua orang akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Di dalam ayat yang ke 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus disebut sebagai Tuhan. Nah, bagian ini sebenarnya merupakan himne atau lagu. Ya, jadi Filipi 2 ayat 6 sampai 11 itu lagu kuno. Himne kuno. Ya, kita baca tadi ayat 9 sampai 11 ya, penggalan daripada
lagu rohani kuno yang berdasarkan akan Yesaya 45 ayat 22 sampai 25. Nah, di sana Yesus disebut sebagai Tuhan itu di Yesaya dikenakan pada Yahweh, YHWH. Jadi sebenarnya tatkala Rasul Paulus itu mengatakan bahwa diberikan nama di atas segala nama bagi Yesus dan Yesus disebut sebagai Tuhan, Rasul Paulus itu sedang menekankan seturut dengan himne pada waktu itu yang dikutipnya ini bahwa Yesus itu adalah setara dengan YHWH. Bahkan Yesus sendiri bisa disebut sebagai YHWH itu. Ya, YHWH itu nama Allah Tritunggal. Allah Bapa juga bisa disebut sebagai YHWH, Allah Roh Kudus juga Allah Tritunggal. Nama Allah Tritunggal itu YHWH. Jadi Yesus disejajarkan dengan YHWH di sini. Ini mengejutkan pasti bagi orang-orang Yahudi saat itu, bahkan saat ini yang tidak percaya Yesus adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menunjuk bahwa Yesus adalah Allah sendiri, yang mana nantinya semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah sendiri. Nah, tapi ini sesuatu yang kita muncul pertanyaannya. Semua lidah akan mengaku itu. Berarti kan yang menunjuk pada semua manusia ya. Bahkan sebenarnya di sini semua makhluk. Tapi untuk semua manusia saja ini berarti menunjuk pada manusia yang sudah meninggal, manusia sekarang, dan yang akan datang yang belum lahir tapi akan lahir. Semuanya nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan, yaitu Allah sendiri. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Yesaya 45, itu ada perbedaan ya antara orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan juga yang mengaku Yesus adalah Tuhan, orang-orang percaya ya. Tapi bagian ini memang kemudian akan membuat orang ada yang menafsirkan secara salah bahwa keselamatan itu adalah universal untuk semua manusia, mau agama apapun atau tidak beragama, ateis pun, semua akan mengaku Yesus adalah Tuhan, jadi semua akan diselamatkan. Tapi tidak demikian ya. Karena di dalam Yesaya 45 ayat 24-25 kita akan tahu di sana bahwa ternyata tatkala orang-orang itu mengaku Yesus adalah Tuhan, bagi yang sebenarnya itu tidak percaya, itu disebut akan mendapat malu. Sedangkan yang mengaku dengan benar Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia yang dibenarkan. Ya, jadi di sini kita penting untuk mengaku Yesus adalah Tuhan itu dengan benar, yaitu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Allah sendiri yang menjadi manusia, yang mati dan bangkit kembali menjadi Juru Selamat manusia satu-satunya. Nah, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penting untuk kita itu bisa menempatkan Yesus itu pada posisi sebagai Tuhan kita. Karena ada orang mengatakan bahwa kalau kita tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan, maka berhala-berhala itu akan menempatinya. Berhala-berhala itu kesenangan-kesenangan kita ya, bisa bentuknya hobi kita, bisa bentuknya itu keluarga kita, bisa bentuknya itu kesenangan-kesenangan tertentu dan sebagainya. Belum berapa lama ini saya membaca di Instagram ada posting di situ tentang pertanyaan mengapa Simpson, seorang hakim yang kuat secara fisik tapi juga seharusnya memimpin secara rohani, jatuh dengan Delila dan memberitahukan akan rahasia kekuatannya. Mengapa? Sebelum saya membaca jawabannya, saya coba menduga-duga ya. Iya, kenapa ya? Kenapa dia so stupid? Kenapa dia itu begitu bodoh? Apa karena Delila itu cantik sekali dan pintar merayu? Atau karena dia kemudian minum alkohol terlalu banyak? Atau diguna-guna oleh Delila? Yang Alkitab tidak mencatat itu ya.
Kemudian saya melihat jawabannya, dan jawabannya itu saya setuju ya. Mengapa Simpson jatuh di dalam dosa yang sangat bodoh dengan Delila dan memberitahukan rahasia kekuatannya? Jawabannya adalah karena sudah lama, sudah bertahun-tahun sebelumnya, Simpson itu mengabaikan dan tidak menempatkan Tuhan di tempat yang seharusnya. Dia tidak memiliki kehidupan doa yang benar. Dia mengabaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu orang tuanya itu sudah memberitahu supaya jangan memegang mayat, tetapi dia memegang mayat singa. Dia tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan dan itu sudah bertahun-tahun. Sehingga apa yang terjadi padanya, kejatuhannya, itu hanya gunung es, hanya momen yang sebenarnya sudah berlangsung itu bertahun-tahun. Oleh sebab itu, mari kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita sedang jauh daripada Tuhan, atau kita sedang tidak menempatkan Yesus sebagai yang utama, tetapi berhala-berhala hal lain yang sedang menempatinya. Kita bertobat, kita datang kepada Tuhan minta kekuatan untuk boleh mentuhankan Yesus yang sangat ditinggikan oleh Allah Bapa itu. Dan kita boleh dapat hidup terus memuliakan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Paulus buat kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang sangat memberkati ya, karena teman-teman bisa mendengar sekaligus melihat untuk melihat diri sendiri bagaimana pengalaman dan juga kehidupan kita bersama dengan Tuhan, apakah kita hidup dalam Dia. Karena terima kasih sekali Pak untuk gambaran Simpson dan Delila tadi ya, karena kayaknya tinggal tunggu waktu kalau kita kita hari-hari yang kita lalui, karena mungkin orang merasa bahwa kayaknya hidup saya baik-baik saja tanpa Tuhan, tanpa persekutuan, tanpa keintiman dengan Tuhan. Tapi ternyata dari kisah itu juga tinggal tunggu waktu nih kita kita menuai dalam tanda kutip. Jadi memang ini panggilan pertobatan buat kita semua. Nah Pak, kalau dalam konteks yang tadi kita pelajari, apalagi di bagian awal, apakah kalau kita dibenarkan Pak untuk seperti gambaran Yesus merendahkan diri lalu ditinggikan, apakah kita juga dalam tanda kutip bisa melakukan hal itu supaya kita ditinggikan, tapi merendahkan diri dengan motivasi yang supaya ditinggikan gitu Pak? Ya, terima kasih Pak Febi. Ini memang ada prinsip yang diberikan oleh Tuhan Yesus dan yang kita lihat di dalam Filipi 2, 9-11 ini, Tuhan Yesus sendiri mengalami merendahkan diri, maka sangat ditinggikan oleh Allah. Nah, Yesus sendiri berkata, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Nah, ini memang satu prinsip, tetapi rupanya tidak boleh menjadi motivasi utama. Karena kalau kita merendahkan diri, motivasi utamanya adalah supaya ditinggikan. Menurut saya itu kesombongan yang terselubung sebetulnya. Atau mementingkan diri sendiri yang terselubung. Ya, jadi kita dipanggil untuk merendahkan diri, itu motivasinya adalah karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang sangat merendahkan diri. Motivasinya karena kita mengasihi Tuhan Yesus jadi momen teladaninya. Nah, kebenaran bahwa kita akan ditinggikan, kita akan menerima kemuliaan, itu bonus ya. Itu satu komplimen yang kita boleh imani, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Ya, itu hadiah daripada Tuhan. Ya, ini mengingatkan kita ya. Jadi meskipun kita tahu bahwa seperti Roma 8:18 bahwa penderitaan yang kita alami saat ini ya tatkala kita merendahkan diri, tatkala kita taat, kita hidup bagi Tuhan, kita diminta untuk setia karena kemuliaan kekal itu menanti kita yang luar biasa tidak dapat dibandingkan. Itu sesuatu yang kita perlu imani tetapi bukan bukan tujuan utamanya gitu ya. Karena tujuan utamanya kita mencari upah, ini bukan yang Tuhan maksud ya. Tujuan utamanya ya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita sudah dikasih oleh Tuhan terlebih dahulu. Ya, ini memang harus kita ingatkan terus-menerus diri kita sambil mensyukuri ada anugerah
tambahan bonus daripada Tuhan tatkala kita mengasihi Dia dan mau belajar hidup taat dan merendahkan diri, maka Tuhan tidak akan lupa. Tuhan tidak akan kemudian itu tidak peduli, tetapi Dia peduli dan akan meninggikan kita. Kalau tidak di dalam kehidupan saat ini, mungkin saat ini ada foretaste-nya, ada kita bisa mencicipi, tetapi yang pasti di dalam kekekalan. Ya, gitu Pak Febi. Baik, terima kasih Pak Paulus. Kalau demikian, tadi juga Pak Paulus kan sebutkan bahwa pada suatu hari nanti dalam semua orang gitu ya, orang percaya maupun tidak percaya akan mengakui bertekuk lutut, menyebut Yesus sebagai Tuhan. Nah, berarti apakah ini sebutan yang sama dengan makna yang sama begitu Pak antara orang percaya dan orang yang tidak percaya ketika menyebut nama Tuhan itu Yesus sebagai Tuhan begitu Pak? Ya, ini memang satu pertanyaan yang juga saya sempat pikirkan ya pada waktu menggali bagian Filipi 2 9 sampai 11 ini ya. Kalau dikatakan segala lidah mengaku, itu berarti kan mencakup semua orang nih, termasuk yang tidak percaya. Ya, itu apa bedanya tadi kalau menurut Yesaya? Ya, bedanya yang tidak percaya tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan tapi akan mendapat malu begitu. Sedangkan kalau yang benar dengan percaya, dia akan mengalami berkat tersendiri dari Tuhan. Nah, tapi juga memang ada bedanya yaitu eh, pada waktu kalau saya ingat Matius 25 pada hari penghakiman di mana Allah di dalam Tuhan Yesus itu menghakimi domba dan kambing, maka orang-orang yang percaya itu menyebut di situ Tuhan, gitu ya. Tuhan menyebut Yesus sebagai Tuhan. Kapan kami melakukan itu ya? Tuhan kan bilang pada waktu aku lapar, pada waktu aku di penjara dan sebagainya kamu melawat. Yang satunya yang tidak percaya, kapan aku juga tidak melakukan itu Tuhan. Jadi tetap menyebut Tuhan dua-duanya. Nah, tapi saya memang melihat secara keseluruhan Alkitab ya, pasti ada bedanya. Bedanya orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, tidak menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu nantinya akan menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu tekanannya lebih kepada Tuhan yang adil. Tuhan yang memang adil menghukum yang salah. Ya, jadi sebetulnya tidak ada orang yang akan bisa protes kepada Tuhan karena pada waktu dibukakan semuanya dan Tuhan kemudian menghukum, itu Tuhan yang adil. Nah, sedangkan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bukan hanya kita tahu Tuhan yang adil karena hukuman kita ditimpakan pada Yesus, itu hukuman tetap dijalankan, keadilan tetap diberlakukan. Tapi juga lebih tekanannya kita akan menyebut Yesus sebagai Tuhan, Tuhan yang maha murah, Tuhan yang maha kasih, yang kita ini yang tidak layak, kita diselamatkan melalui Yesus yang datang, mati di atas kayu salib menggantikan kita. Nah, ini menjadi perbedaan ya. Saat kita hidup saat ini pun juga sebetulnya bisa berbeda kalau kita eh, menyebut Yesus sebagai Tuhan, sebagai orang percaya, itu memiliki kebenaran Tuhan yang maha pemurah, maha kasih ya. Sedangkan yang tidak percaya memang mungkin belum bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tapi nantinya Alkitab berdasarkan Filipi 2 ini, semuanya nanti akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Cuma yang tidak percaya, Tuhan yang adil yang menghukum dosa-dosanya. Ya, itu yang saya lihat perbedaannya ya. Baik, baik. Jadi artinya berarti semuanya akan mengetahui, mengakui Yesus Hmm. adalah Tuhan, tapi perbedaannya adalah dalam tanda kutip saya membayangkan yang digambarkan Pak Paulus artinya dalam tanda kutip jangan-jangan ada penyesalan yang luar biasa ketika Iya. dalam semasa hidup eh, pengakuan itu tidak muncul atau tidak tidak ada. Jadi, oh ini buat teman-teman semua kita masih terus bergumul dalam hidup, tapi yang berarti adalah kita punya status baru sehingga kita rindu juga menjalankan status baru kita sebagai anak-anak Allah yang mengasihi Dia. Tadi Pak Paulus juga sudah menjelaskan banyak hal berkaitan itu sehingga kita
rindu untuk belajar firman, berdoa dengan benar supaya kita berbuah. Baik Pak Paulus, terima kasih untuk malam hari ini. Ini sesuatu yang penting buat kita semua juga untuk melihat bagaimana rohani kita masing-masing. Dan kalau ada closing statement dari Pak Paulus, saya persilahkan dan sekaligus menolong kita dalam doa, Pak. Ya, jadi dalam rangka mungkin kita masih mengingat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, biarlah kita diingatkan bahwa Yesus yang naik ke surga, yang ditinggikan oleh Allah Bapa, itu karena dia sudah melakukan merendahkan diri yang luar biasa. Kita orang-orang yang percaya kepadanya dipanggil untuk juga hidup di dalam merendahkan diri, menjadi berkat bagi sesama, menjauhi dosa, untuk kita juga boleh dapat meninggikan dan memuliakan Allah kita. Bagi kita yang belum percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini juga kebenaran firman yang boleh mengingatkan supaya kita mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh dan kita boleh menerima Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus yang merendahkan diri adalah untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Dan kalau Yesus kemudian bangkit dari kematian naik ke surga dan ditinggikan oleh Allah Bapa, Tuhan, tolong kami untuk juga boleh mentuhankan Yesus di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus boleh makin menjadi yang utama dalam kehidupan kami. Bukan berhala-berhala kesenangan duniawi kami yang menjadi utama ya Tuhan. Bahkan hal yang baik seringkali juga bisa menjadi yang utama dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai yang utama di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh hidup bernilai kekal untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk Bara Digital Ministry ini. Tuhan terus berkati tiap-tiap malam di dalam pelayanannya untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Amin. Sekali terima kasih untuk Pak Paulus yang sudah menolong kita semua, memberkati kita dengan pengajaran yang luar biasa tentang bagaimana arti kenaikan dalam tanda kutip Yesus. Nah, teman-teman semua, jangan lupa untuk terus dukung pelayanan kami dengan cara subscribe, follow, dan juga sebarluaskan video-video dari pembelajaran dari Bara. Saya Feby bersama dengan Pendeta Paulus dan juga rekan-rekan yang lain. Kami undur diri, Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.